KDM bener-bener serius mau bikin Jabar setara Bali. Jembatan Sodongkopo yang baru selesai dibangun ternyata berkelas dunia. Jangan memanfaatkan situasi keramaian ya, misalkan tina biaya parkir nu tadina goceng ditaikun jadi 50.000 ulah. Saya juga udah ngancam ini nggak akan bertahan. Kenapa? Karena perilaku manusia. Bagaimana perilaku manusia serakah? Lapak tiap rumah disewa-sewakan, nyewanya ada yang satu rumah 5 lapak nyewa, estetikanya hancur, yang dijualnya tidak pernah dipikirkan berkualitas atau tidak. Selamat malam dunia tipu-tipu, kembali lagi nih bersama Dik-Dik wadidaw awe-awe simpiri kikik mbalakik. Guys. Sering gak sih kita lihat atau iri dengan daerah-daerah lain yang viral karena wahana buatan yang megah? Padahal kan di Jawa Barat ini punya harta karun yang nggak bisa ditiru oleh siapapun nih guys, alam dan budayanya. Tapi kenapa justru sering dikorbankan demi sebuah pembangunan yang instan? Hari ini kita bedah kenapa arah kepemimpinan seperti Pak Deddy Mulyadi ini fokus pada kembali ke alam justru adalah kunci masa depan ekonomi kita sebagai warga Jawa Barat. Oke, kita langsung tonton aja nih dari tayangan videonya seperti apa. Oke, cekibrot. Deddy Mulyadi makin lama makin edan, Jawa Barat siap jadi surga wisata. KDM bener-bener serius mau bikin Jabar setara Bali. Jembatan Sodongkopo yang baru selesai dibangun ternyata berkelas dunia. Gara-gara jembatan ini, perjalanan dari Bandara Nusawiru ke Batu Karas jadi lebih cepat. Tadinya sejauh 15 kilo, jadi cuma 2 kilo doang. Otomatis dong ini bakal bikin para bule luar negeri mau datang ke sini. Udah gitu pemandangannya indah luar biasa. Ini mah tinggal warganya aja yang harus siap dan mau merawat bersama. Yuk absen siapa aja yang pengen touring ke Pangandaran. Sama orang bis. Kenapa? Kampung saya yang tidak diniatkan untuk menjadi tempat wisata. Saya niatkan untuk olahraga saya setiap pagi, bersepeda atau jalan kaki. Saya tiap hari mungut sampah. Saya punya uang dari honor zaman DPR, honor YouTube apapun. Saya bangunkan jalan, saya bangunkan jembatan, segala macam. Pada akhirnya karena diurus dengan baik, lahirlah kepariwisataan yang per minggunya 70.000. Itu bis di tempat saya tuh ngebaris tuh lebih dari 50 bis per hari minggu. Tapi saya nggak dipuji sama orang bis tuh. Itu per minggu. Tetapi saya juga udah ngancam ini nggak akan bertahan. Kenapa? Karena perilaku manusia. Bagaimana perilaku manusia serakah? Bagaimana perilaku manusia serakah? Lapak tiap rumah disewa-sewakan, nyewanya ada yang satu rumah 5 lapak nyewa, estetikanya hancur, yang dijualnya tidak pernah dipikirkan berkualitas atau tidak, yang berkunjungnya, yang nyapunya tidak mau, yang nyapunya orang saya, yang masang tempat sampah saya, yang urus listrik saya. Saya bilang kalau warganya model gini hanya ingin menikmati tanpa ingin mengelola, nggak bisa, Allah nggak suka. Kalau bahasa saya, karokunnya kalau tidak dimuliakan, saya bilang ini nggak akan membawa berkah. Saya ngasih, nah itu mentalitas orang Jawa Barat. Beda dengan mentalitas orang Bali. Beda dengan mentalitas orang Jogja. Orang Jogja naik beca, ditanya, berapa mas? Ya terserah mas aja. Kita di tempat wisata, bisnya gocap. Pemandu wisata masing-masing nyekel. Masuk ke tempat wisata yang 7 lubang. Kan ini yang mengakibatkan penurunan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang akrab disapa KDM menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada para wisatawan yang telah memilih Jawa Barat sebagai tujuan liburan pada masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Deddy Mulyadi mengungkapkan bahwa selama masa liburan Nataru terjadi peningkatan jumlah wisatawan yang cukup signifikan yang berkunjung ke Jawa Barat. Lonjakan tersebut terlihat di sejumlah wilayah wisata favorit di wilayah Jawa Barat yang selama ini menjadi tujuan utama para wisatawan. Saya mengucapkan terima kasih pada saudara-saudaraku yang berkunjung mengisi hari libur di wilayah Provinsi Jawa Barat. Dan kita tahu bahwa lonjakan pengunjung sangat tinggi.
wilayah kota Bandung, Lembang, dan berbagai tempat lainnya termasuk Pangandaran dan Puncak. Meski demikian, Gubernur Jabar Deddy Mulyadi menyadari bahwa masih terdapat berbagai kekurangan dalam pelayanan dan fasilitas. Oleh karena itu, ia menyampaikan permohonan maaf kepada para pengunjung, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus melakukan perbaikan. KDM kemudian menegaskan bahwa Pemprov Jabar berjanji akan terus berupaya menciptakan rasa aman dan nyaman bagi seluruh wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, agar Jawa Barat semakin dipercaya sebagai destinasi wisata unggulan. Semoga Anda berkesan datang ke Jawa Barat, dan selanjutnya kekurangan-kekurangan kami mohon dimaafkan, dan kami akan terus memperbaiki seluruh infrastruktur yang ada di wilayah Provinsi Jawa Barat, dan kami akan berusaha menciptakan kenyamanan dan keamanan para pengunjung ke wilayah Provinsi Jawa Barat. Unggahan Gubernur Deddy Mulyadi tersebut menuai beragam tanggapan dari warganet. Sebagian besar memberikan dukungan dan harapan agar Jawa Barat terus berkembang sebagai daerah tujuan wisata yang unggul, dengan tetap menjaga kelestarian alam dan keramahan masyarakatnya. Salah satu warganet menilai bahwa masyarakat Jabar perlu semakin sadar akan potensi besar daerahnya sebagai destinasi wisata. Ada pula warganet yang menyatakan senang melihat meningkatnya jumlah wisatawan ke Jabar meskipun berdampak pada kemacetan di sejumlah titik. Terdapat pula warganet yang memberikan kritik, ia menilai masih kurangnya fasilitas tempat sampah di sejumlah lokasi, sehingga menyulitkan pengunjung untuk membuang sampah pada tempatnya. Selain itu, terdapat warganet yang menyampaikan saran, yaitu mengajak para artis Sunda untuk berperan aktif dalam mempromosikan pariwisata demi meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD Jawa Barat. Oke, dulur-dulurku, itu tayangan-tayangan videonya ya mengenai wisata di Jawa Barat. Dan Dik-Dik sebagai warga Jawa Barat sangat senang ya ketika banyak orang-orang dari luar Jawa Barat berwisata datang ke daerah Jawa Barat gitu. Meskipun fasilitasnya masih banyak kekurangannya, tapi dibandingkan tahun-tahun kemarin, sekarang banyak peningkatan tuh. Banyak orang yang dari luar Jawa Barat datang ke Jawa Barat, ingin berwisata gitu kan. Dan untuk warga Jawa Baratnya juga harus menjaga lingkungan. Jangan memanfaatkan situasi keramaian ya, misalkan dina biaya parkir nu tadina goceng ditaikun jadi 50.000 ulah. Jadi supaya wisata nu ti mana-mana teh nyaman ketika datang ke Jawa Barat. Jangan ajas pemanfaatan lah gitunya dulur-dulurku. Wisata wahana itu bisa ditiru di mana saja, tapi udara sejuk nih, gunung dan wisata Jawa Barat itu pembeda di sini nih. Orang datang bukan cari mainan, tapi cari ketenangan yang utuh. Emang benar, mendatang ke Jawa Barat pikiran tenang, pokok namanya. Loba gunung di Jawa Barat mah. Lihat Lembur Pakuan tuh, bukan taman hiburan, cuman kampung adat biasa, tapi karena bersih, tertata dan punya ruh budaya, orang malah berebut datang. Inilah bukti estetika Sunda bisa jadi penggerak ekonomi tanpa menggusur rakyat. Pariwisata berbasis alam itu murah perawatannya dan mahal nilainya. Rakyat jadi pelaku bukan penonton. Warung warga, pemandu lokal semua hidup. Jawa Barat nggak perlu dibuat-buat, asik. Modalnya sudah ada, dijaga dengan hati. Jika alam sudah ada, tinggal dijaga. Jadi mitra rakyat sejahtera tanpa kehilangan jati diri. Menurut kalian bagaimana nih setelah kalian yang di luar Jawa Barat berwisata ke daerah Jawa Barat? Jangan lupa di komen dulur-dulurku. Mungkin itu saja ya dari tayangan videonya. Hatur nuhun pisan. Sampurasun.